17 pemain abroad dipastikan perkuat timnas Indonesia hadapi Irak dan Filipina. Khalil Alkan Bagot terancam usai tak gubris panggilan timnas, tapi malah pilih liburan ke Maladewa. Philip Petrusser jadi direktur teknik timnas Indonesia. Tom Haye kirim sinyal kuat bakal gabung Komos 1907. Dion Mark ngebet ingin bela sekuat Garuda. Budi Sudarsono puji Rafael Strike. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari skuad timnas Indonesia. Ya, media Vietnam menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bertugas bersama timnas Indonesia U23, Sintayong sama sekali tak bisa beristirahat. Pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki tugas penting lainnya. Ia harus mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda nantinya akan memainkan 2 partai terakhir mereka pada putaran kedua ini. 2 tim terakhir yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah Irak dan Filipina. Untuk menghadapi laga tersebut, Sintayong selaku pelatih kepala akan mempersiapkan tim terbaik demi meraih tiket menuju babak berikutnya. Rencana Indonesia meraih mimpi besar itu juga disorot oleh salah satu media asal Vietnam, yakni Soha.vn. Dalam laporannya, Soha mengatakan bahwa Sintayong akan membangun skuad Garuda terkuat yang pernah ada. Setidaknya ada 17 pemain yang berkarir di luar negeri akan dipanggil pada Juni nanti. Menurut informasi terkini, pelatih Sintayong diperkirakan akan membentuk skuad besar yang dianggap sebagai yang terkuat. Skuad itu dibentuk untuk mempersiapkan 2 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia. Akan dipanggil sebanyak 17 pemain yang bermain di luar negeri. Ini juga menjadi rekor jumlah pemain sepak bola abroad saat membela timnas. Lanjut Soha.vn. Seperti diketahui, saat ini memang cukup banyak pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Jawon, dan lain-lain. Di lain sisi, kemungkinan besar timnas Indonesia juga akan ketambahan amunisi baru. Saat ini Martin Paes yang merupakan kiper FC Dallas sudah resmi menyandang status warga negara Indonesia. Hanya saja belum diketahui apakah ia sudah menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Selain Paes, ada 2 pemain lain yang tengah menjalani proses naturalisasi. Ia adalah Jens Raven dan juga Calvin Verdong. Selain nama-nama di atas, ada pula beberapa nama lainnya, seperti Jahid Zes, Sen Patinama, Sandy Wells, Ragnar Oratmangon, dan juga Elkan Bagot. Kabar menarik berikutnya datang dari pemain keturunan. Ya, pemain keturunan Indonesia yakni Dion Mark ingin sekali membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, dia ditemui oleh pelatih timnas Indonesia 20 yakni Indra Syafri dalam kunjungannya ke Belanda untuk mencari bakat baru bagi timnas Indonesia. Di sana, Indra Syafri mencari pemain keturunan yang berpotensi membela skuad Garuda. Bersama 4 pemain keturunan lainnya, Dion Mark bertemu dengan Indra Syafri di salah satu restoran yang dimiliki oleh warga Indonesia. Dion Mark menyatakan ketertarikannya terhadap ajakan Indra Syafri untuk bertemu dan membahas potensi bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Dion Mark, dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Yusanograha, dia awalnya dihubungi oleh Ferdi Vadim, lalu oleh ayahnya, dan mereka mulai berkomunikasi. Dion Mark menyatakan keterbukaannya terhadap tawaran tersebut, mengungkapkan bahwa sebagai pemain keturunan Indonesia dari pihak ayah, dia memiliki keinginan kuat untuk membela tanah air. Dion Mark berharap bahwa dengan potensinya, timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat, dan dia berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi negaranya. Tentu aku sangat tertarik, itu cita-citaku, dan semoga aku terwujudkan. Menurutku, timnya akan menjadi semakin kuat, kata Dion Mark. Dion Mark mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia dihubungi oleh PSSI dan bertemu Indra Syafri, dan dia ingin lebih mengenal tentang timnas Indonesia.
Dia menyambut baik kehadiran pelatih timnas Indonesia U20 dalam pertemuan itu, berharap dapat saling mengenal antar anggota tim. Kabar hangat datang dari Elkan Bagot. Ya, nama Elkan Bagot menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena Ipswich Town maupun bek 21 tahun itu sama sekali tidak merespon saat dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23. Sehari sebelum laga timnas Indonesia U23 versus Guinea, Sintayong sempat ditanya apakah Elkan Bagot jadi datang ke Prancis atau tidak. Dengan muka kesal, Sintayong meminta jurnalis untuk mencari keberadaan Elkan Bagot sendiri. Terkait Elkan Bagot, mungkin dari media di Indonesia bisa mengikuti jadwalnya seperti apa. Mungkin bisa dicari tahu. Setelah itu mungkin bisa dilihat maksudnya Bagot bagaimana, kata Sintayong. Singkatnya, Elkan Bagot tidak hadir dalam laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Padahal tenaga Elkan Bagot dibutuhkan di laga tersebut. Namun semalam Elkan Bagot membuat postingan yang menghebohkan di akun media sosial Instagramnya. Ia terjeduk bersama sang kekasih tengah berlibur di salah satu negara Asia Selatan yang dikenal memiliki pantai yang sangat indah. Dia adalah Maladewa. Mungkin takut diserang netizen Indonesia, Elkan Bagot memilih mematikan fitur komentar di Instagramnya. Pengamat sepak bola tanah air yakni Roni Pangemanan angkat bicara soal polemik Elkan Bagot. Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengatakan peluang Elkan Bagot dipanggil Sintayong untuk laga kontra Irak dan juga Filipina masih 50-50. Sehingga ketika Sintayong ingin menyiapkan pemain-pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina, itu yang menjadi tanda tanya. Apakah Elkan Bagot akan dipanggil Sintayong? Karena bisa saja Elkan Bagot tidak dipanggil karena Sintayong tidak begitu suka, kata Bung Ropan. Bung Ropan menegaskan Sintayong pun tak perlu takut sekalipun tidak memanggil Elkan Bagot. Sebab pelatih 53 tahun itu memiliki banyak opsi di lini belakang. Tanpa Elkan Bagot saja, posisi pemain di lini belakang sudah berjubel. Ada Zaid Zez, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner ada di sana. Nathan Jawon bisa dimainkan di sana. Alexander Dewangga hingga Sandy Wells. Lanjut mantan manajer Persija Jakarta tersebut. Kabar menarik berikutnya datang dari Tom Haye. Ya, gelandang timnas Indonesia Tom Haye pelak-pelakan ingin berkarir di luar Belanda setelah kontraknya bersama SC berakhir pada 30 Juni 2024. Apakah ini bertanda Tom Haye melanjutkan karir bersama klub Serie A 2024-2025 yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yakni Como 1907? Semalam Tom Haye diberikan kehormatan dengan mengucapkan salam perpisahan di hadapan ribuan fans SC Heerenveen. Ia meninggalkan SC Heerenveen, klub yang dibelanya dalam 2,5 tahun terakhir. Kemudian publik bertanya-tanya, kemana dia akan berlabuh setelah ini? Tom Haye pun akan bicara soal masa depannya. Tom Haye memberi sinyal tidak ingin bermain di Belanda. Gelandang 29 tahun ini memiliki ambisi untuk melanjutkan karirnya di luar Belanda. Saya memiliki ambisi untuk bermain di luar Belanda, ungkap Tom Haye. Ucapan Tom Haye ini seperti sinyal membuka pintu merapat ke klub Italia, yakni Como 1907. Sebab belakangan ini ia memang santer dikaitkan dengan klub milik pengusaha asal Indonesia tersebut. Tom Haye sudah dikaitkan dengan Como 1907 pada bursa transfer musim dingin 2024. Namun menurut kabar beredar, kedua pihak tidak menemukan titik temu. Sekarang Como 1907 berhasil meraih tiket promosi Liga Italia 2024-2025. Situasi ini tentu membuat Tom Haye semakin tertarik merumput di kompetisi sepak bola tertinggi di Italia tersebut. Terlebih yang memiliki ambisi untuk merumput di luar Belanda. Terlepas dari masa depan yang belum pasti, Tom Haye akan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2024. Ia akan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang dipersiapkan jelang melawan Irak dan Filipina.